Gempar, kapal Cina berlaku sadis atas anak buah kapal WNI. DPR mengatakan mungkin ini sudah berulang kali. Anggota Komisi 1 DPR Sukamta mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan BNPB-TKI harus memastikan keselamatan warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi anak buah kapal Indonesia di kapal ikan berbendera Cina. Pemerintah juga harus melakukan investigasi secara menyeluruh atas kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi atas kematian 3 WNI yang kemudian dilarung ke laut oleh pihak perusahaan kapal. Meski sudah ada penjelasan dari KBRI Beijing bahwa pihak perusahaan katanya ikuti standar praktik kelautan internasional saat melarung 3 WNI yang meninggal. Pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap masalah ini. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus melindungi WNI dimanapun berada, katanya di Jakarta, Kamis 7 Mei 2020. Pemerintah, lanjut dia, perlu memastikan apa yang sesungguhnya terjadi jika nantinya terbukti ada unsur pelanggaran hak asasi manusia terhadap para ABK dengan dieksploitasi hingga menyebabkan kematian. Pemerintah harus bersikap tegas dengan melayangkan nota protes kepada pemerintah Cina dan melakukan tuntutan hukum terhadap perusahaan kapal tersebut. Menurut dua kabar soal eksploitasi TKI yang bekerja sebagai ABK di kapal-kapal asing sudah beberapa kali terdengar. Yang kejadian ini, info yang kami dengar, mereka bekerja 18 jam sehari, bekerja selama sekitar 12 bulan, hanya mendapatkan gaji sekitar 1,7 juta setiap bulannya, ujarnya. Parahnya, ketika meninggal, mayat ABK tersebut dibuang ke laut. Boleh jadi kejadian ini telah berulang kali terjadi. Pemerintah dalam hal ini harus memperketat penempatan TKI di tempat bekerja mereka di luar negeri. Harus dipastikan mereka berada di perusahaan yang punya reputasi baik. Kata anggota dewan asal Yogyakarta itu. Menurut dia, jika dirinci masalah ABK yang bekerja di kapal asing ini panjang, sejak proses perekrutan awal ABK asal Indonesia sering tidak jelas, mulai dari masalah kontrak kerja, tidak jelas atau sepihak dengan perusahaan di Indonesia yang menjadi agen tenaga kerja. Kemudian agen ini ternyata merupakan subagen dari agen penyedia tenaga kerja di luar negeri. Seringkali untuk berangkat, calon ABK malah harus membayar terlebih dahulu atau jika tidak ada deposit, ABK akan bekerja 3-4 bulan tanpa diberi bayaran. Lebih mirisnya lagi, ABK bisa tidak dibayar gajinya sampai kontrak kerja selesai dan kembali ke Indonesia, katanya. Ia menegaskan masalah ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus dikawal secara ketat agar kejadian-kejadian seperti ini tidak langsung berulang kali. Apalagi Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 pada tanggal 6 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang pengesahan Maritime Labour Convention, kata dokter lulusan Inggris ini. Dia juga meminta agar pemerintah memastikan hak-hak TKI khususnya dalam kasus meninggalnya 3 ABK WNI dapat tertunaikan baik gaji, pesangon dan juga asuransi dari pihak perusahaan. Mereka bekerja jauh dari tanah air untuk menghidupi keluarga. Jangan sampai keluarga hanya menerima berita kematian tanpa mendapatkan hak-hak dari perusahaan yang bisa digunakan untuk menyambung hidup keluarga, ujarnya. Lebih jauh, dia melihat kasus 3 ABK yang meninggal dan kemudian dilarung ke laut ini ada kemungkinan karena terkait COVID-19.
Hal ini menunjukkan masih ada cukup banyak TKI yang saat ini ternyata masih bekerja dengan risiko tinggi terpapar COVID-19. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan pendataan secara akurat kondisi TKI. Berapa yang saat ini masih dalam kondisi bekerja dengan risiko tinggi terpapar COVID-19? Berapa banyak yang terdampak lockdown dan kesulitan makan? Juga berapa banyak yang positif COVID-19 namun belum tertangani dengan baik? Jika diberlakukan, pemerintah bisa mengambil opsi pemulangan TKI untuk memastikan keselamatan dan kesehatannya. Di sisi lain, punya kemesraan dengan Cina, kepedulian Luhut diuji dalam kasus kematian ABK WNI. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dinilai harus bertanggung jawab atas kematian 2 orang warga negara Indonesia di kapal laut ikan berbendera Cina. Hal itu disampaikan oleh Ketua Aliansi Anak Bangsa yang juga Mujahid 212 Damai Hari Lubis. Menurut Damai, peran LBP saat ini diperlukan untuk membuktikan kepeduliannya kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menguji seberapa peduli dan mampu atau piawainya LBP melakukan lobi-lobi politik hukum selain lobi-lobi ekonomi LBP terhadap Cina, ucap Damai Hari Lubis pada Kamis 7 Mei 2020. Peran Luhut Binsar Panjaitan sangat dibutuhkan agar pemerintah Cina menjadikan para tersangka pelaku delik di negaranya. Karena kata Damai, korban tersebut merupakan WNI yang harus dilindungi nyawa dan kesejahteraannya dimanapun berada sesuai amanat Undang-Undang 1945. Secara hukum, Menko Maritim LBP tentunya perlu menggandeng mitranya dalam penegakan hukum yakni Kapolri seusai atau sesuai dengan tupoksi Polri. Oleh sebab kejadian merupakan tindak pidana atau delik di mana korban matinya adalah WNI, jelas Damai. Selain itu, kata Damai, selain memang tanggung jawab Luhut sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi yang ada hubungannya dengan para pekerja laut, LBP juga memiliki kemesraan dengan pejabat pemerintah Cina. Ada cermin kemesraan atau kedekatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai pejabat tinggi negara pemerintah RI dengan Cina. Oleh karena banyaknya kerjasama pembangunan proyek bahkan saat pagebluk COVID-19 ini, mereka, warga negara asal Cina tetap bisa atau dibiarkan masuk ke wilayah Republik Indonesia, pungkas Damai. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri minta bantuan Coast Guard Korea untuk investigasi pelarungan 3 jasad ABK WNI oleh kapal Cina. Kementerian Luar Negeri telah meminta bantuan dari Korea Coast Guard atau penjaga pantai Korea Selatan untuk melakukan investigasi terhadap 4 kapal yang diyakini telah melakukan praktik eksploitasi terhadap para ABK WNI. Demikian yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual pada Kamis 7 Mei 2020. Kami meminta Coast Guard Korea untuk melakukan investigasi terhadap kapal tersebut, ujar Retno merujuk pada 4 kapal ikan Cina yang terkait yaitu Longsing 629, Longsing 605, Longsing 606, dan Tianyu 8. Hari ini 7 Mei, KBRI Seoul juga mendampingi 14 ABK WNI yang berada di Busan yang sedang dimintai keterangannya oleh Coast Guard Korea. Lanjutnya, keterlibatan Coast Guard Korea sendiri mengingat 1 jasad ABK WNI berinisial AR dilarung ketika kapal Tianyu 8 dan Longsing 605 hendak berlabuh ke Busan. Selain itu, para ABK WNI juga meminta bantuan dari pihak berwenang setempat terkait dengan laporan adanya eksploitasi. Terkait dengan penyelidikan, Retno mengungkapkan pemerintah Indonesia akan berusaha mencari tahu apakah pelarungan yang dilakukan kapal ikan Cina sudah sesuai dengan standar ILO. Apabila terjadi pelanggaran, maka kita akan minta otoritas RRT agar dapat dilakukan penegakan hukum secara adil, tegas Retno. Retno juga menjelaskan selama ini ABK WNI yang bekerja di kapal longline atau penangkap ikan memang kerap memiliki resiko yang lebih tinggi dibanding kapal niaga.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri juga mengatakan pelarungan ABK WNI ke laut oleh kapal Cina didahului persetujuan keluarga. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku mendapat surat informasi pelarungan jenazah seorang anak buah kapal warga negara Indonesia di kapal Tianyu nomor 8. Retno mengatakan ABK WNI yang dilarung itu berinisial AR. Kita juga dapat informasi meninggalnya ABK WNI di atas kapal dan jenazahnya sudah dilarung atau dikubur di laut. Ini kita peroleh dari pernyataan tertulis kapal Tianyu 8, kata Retno Marsudi dalam konferensi pers secara virtual. Retno mengatakan AR merupakan ABK yang bekerja di kapal Longsing 629, namun pada 26 Maret 2020, AR dipindahkan ke kapal Tianyu nomor 8 untuk dibawa ke berobat karena sakit. Tanggal 26 Maret, saudara AR sakit dan dipindahkan dari kapal Longsing 629 ke kapal Tianyu 8 untuk dibawa berobat ke pelabuhan. Retno menjelaskan kondisi AR pun semakin kritis hingga dinyatakan meninggal pada 27 Maret 2020. Menurutnya, jenazah AR kemudian dilarung ke laut pada 31 Maret 2020. Pelarungan AR tersebut sudah mendapat persetujuan keluarga. Jenazah almarhum dilarung pada 31 Maret 2020 pada pukul 8 pagi. Dari informasi yang diperoleh KBRI, pihak kapal telah memberitahu pihak keluarga dan mendapat surat persetujuan pelarungan di laut tertanggal 30 Maret 2020 sebutnya. Retno menyebut dari informasi KBRI itu, pihak keluarga sepakat menerima kompensasi kematian dari kapal Tianyu nomor 8. Pelarungan AR disebut telah mendapatkan persetujuan keluarga. Jadi, itu kasus lain dari 46 WNI yang menimpa saudara kita dengan inisial AR yang meninggal kemudian sudah dikubur di laut dan atas persetujuan keluarga, tuturnya.